Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman semuanya sudah pada berkumpul di sini dan saya lihat meja depan sudah terisi tidak seperti biasanya. Aplaus untuk kita semua. Saya sangat antusias pada materi kali ini. Kita akan membahas materi yang sangat ringan, yaitu adalah kesejahteraan karyawan. Sebentar itu. Nah, apa itu building network? Membangun ekosistem kerja yang sehat, bahagia, kinerja tinggi secara berkelanjutan. Itu artinya kita semua di sini sebagai karyawan memiliki sebuah daya dan upaya untuk bekerja untuk menghasilkan uang. Terlepas daripada itu semua, kita ketika bekerja harus mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan menghasilkan output kinerja yang tinggi. Di dalam building network kesejahteraan karyawan itu ada beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk karyawan agar menghasilkan output yang bagus. Yang pertama adalah fisik, yang kedua mental dan emosi, yang ketiga sosial, yang keempat profesional, dan yang terakhir adalah finansial. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama adalah lihat gambarnya dulu. Yang pertama adalah kesejahteraan fisik, yang dimana kita bekerja itu harus mendapatkan lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesejahteraan fisik dimulai dari penyediaan ruang kerja yang ergonomis untuk menjaga produktivitas. Nah, di dalam kasus ini lingkungan kerja, menurut teman-teman yang di bawah deh, di ruangan yang di bawah, apakah lingkungan kerjanya sudah nyaman? Apa ada yang kurang? Yang kita lihat di sini, lingkungan kerja yang aman itu bukan hanya tentang manusianya, bukan hanya tentang keadaan, budaya dan kata-kata, tetapi bangunan, fasilitas di kantor itu juga menentukan sebuah kenyamanan. Bagaimana teman-teman di bawah kalau AC-nya mati, ada gerakan tidak nyaman bekerja, begitu pun pula bertemu di atas. Nah, di sini ada yang menarik bahwa teman-teman yang di bawah, ketika ada suara paket yang jatuh, suara kardus yang jatuh, itu kan terdengar dari bawah. Itu sebenarnya juga harus menjadi perhatian dari perusahaan bahwa menyediakan lingkungan yang aman. Artinya teman-teman di bawah itu tidak merasa was-was karena paket menentang ke bawah, itu akan menimbulkan kecemasan. Tolong dijelaskan kecemasan apa yang dirasakan. Karena itu fasilitas dari perusahaan, pertama adalah kualitas produknya yang rusak nanti kalau dibanting terlalu keras. Yang kedua, apabila nanti terjadi sesuatu yang membahayakan kami yang di bawah, mungkin ya
dan bagaimana kita harus menurunkan bahwa secara umum ketika bekerja di bidang anggaplah kita ini di bidang barang-barang itu ditumpuk, kalau untuk mengurangi daya entah itu sebenarnya di lantai itu bisa dikasih seperti matras, itu artinya mampu meredam getaran. Tapi kayaknya nggak mungkin, saya pesimis berani begitu. Nah, bisa saja saya pesimis ketika perusahaan melakukan sesuatu untuk membuat matras tersebut. Saya pernah bekerja di itu di lantai itu ada sebuah matras yang berfungsi untuk mengurangi redaman. Jadi paketnya itu dijatuhkan itu tidak apa-apa karena mengurangi redaman sehingga mengurangi daya kejut. Nah, terlepas dari ini semua, kira-kira apakah mungkin harga akan memperbaiki tempat ini? Saya pun sebagai tim operasional dan bersama teman-teman operasional yang lain, kalau menurunkan paket itu ya maupun pelan-pelan itu tetap tidak bisa karena karena paket itu terlalu tinggi. Jika diturunkan dengan pelan-pelan yang menjadi beban adalah teman-teman semuanya ini dari dulu pertama kali saya masuk dari belakang pasti mengalami sakit, tunggu. Nah, untuk sekarang ini kita menggunakan metode yang pelan-pelan, mengambil secara pelan-pelan, dan bagusnya kualitas dari kardus sekarang ini semakin baik. Artinya maupun dijatuhkan dari atas 2 meter itu masih tetap bagus. Soalnya kalau miring ya, kalau miring itu sudah mau berbeda. Nah, next. Yang kedua adalah mental dan emosional, manajemen stres dan keamanan psikologis, menyediakan ruang yang aman bagi karyawan untuk mengekspresikan pendapat dan mengelola beban mental mereka. Bisa tebak siapakah pria yang berbaju putih itu? Iya betul. Nah, untuk manajemen stres ini dan keamanan psikologis, ini artinya kita itu sebagai karyawan kan juga pernah merasakan beban kerjanya kok berat banget, terus kok tidak cair. Nah, itu kan kita juga memiliki sebuah unek-unek yang harus disampaikan. Bukan unek-unek masalah pribadi, tapi kita sudah melakukan pekerjaan yang lebih, tapi kurang diapresiasi, kurang dinotis. Nah, artinya kita harus menyediakan tempat untuk karyawan itu berbicara dengan aman. Saya kasih contoh saja. Dulu Mas Tony itu pernah ranking dan katanya ikut ke dalam paket. Masih ingat kan teman-teman? Nah, pada waktu itu saya tidak ikut judge Mas Tony, tapi saya perhatikan kalau setiap meeting dibahas terus. Padahal kan kejadian itu dari 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun hanya 1 kali kesalahan. Kenapa jadi itu kesalahan itu? Padahal kan sudah tahu, sudah otomatis ingin memperbaiki dan agar tidak terulang lagi. Kenapa itu yang dipilih? Oke, ketika Mas Tony ingin membela diri, saya tidak sengaja itu kan tidak ada ruang, tidak balance antara hukuman secara verbal maupun secara psikologis. Oke, next. Jalan dalam hubungan sosial, inklusif, kolaboratif, dan bebas bullying. Nah, di sini adalah keterkaitannya adalah hubungan kolaborasi antara tim, antara divisi itu memiliki sebuah komunikasi yang terbuka dan jujur, serta memiliki tujuan yang jelas. Yang dimana ketika sebuah paket tidak diambil oleh ekspedisi, itu bukan berarti sepenuhnya akan jadi salah CS. Kita harus mengevaluasi bersama-sama. Jika yang disalahkan CS terus, emang iya benar CS itu salah. Secara dilihat kasat mata, memang CS itu terlihat salah. Tetapi sebagai pelaku operasional, kadang itu kesalahan itu bukan terjadi pada CS, tetapi bahkan biasanya terjadi pada ekspedisi yang kurang komitmen, kurang memenuhi jadwal. Artinya ketika seorang anggaplah atasan itu mengatakan, oh ini salah, dan mereka belum terjun ke lapangan, belum mau riset dulu,
belum mau cek, sudah memutuskan, otomatis jadi gimana? Dan kembali lagi ke poin kedua tadi, kita sebagai karyawan itu tidak berani untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Pak, itu loh Pak, sebenarnya pihak ekspedisi ini sudah janji siap lagi mau ngambil, tapi sampai hari kemarin belum diambil juga. Itu kan tidak ada hubungan. Sehingga karyawan itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karyawan itu enggan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran hingga akhirnya menjadi karyawan yang biasa saja, yang disalahin juga enggak, diapresiasi juga enggak, sehingga karyawan itu tidak memiliki motivasi lagi untuk bekerja secara penuh. Artinya hanya menjalankan tugas, oke, ini tugas aku, itu tugas aku, begitu. Jadinya flat secara berkepanjangan. Oke, next. Yang berikutnya adalah karir secara profesional. Nah, di sini kan sudah jelas kejelasan peran yang keluar umum. Ini artinya karyawan itu harus memiliki job desk yang jelas. Secara tertulis, job desk kita memang sudah jelas, tapi terkadang pada saat keinginan banyak itu ya. Mas Edi tolong ini kan. Gimana ini kan menjadi prioritas yang mana, saya juga bingung. Saya bukan menyalahkan Mas Edi, tetapi kenapa itu jadi seenaknya gitu ya. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kan itu selama saya bekerja di sini kok begitu. Jadi terkadang itu baiknya sangat banyak. Jadi tim operasional bilang satu karena disuruh melakukan tugas yang ini. Jadi kan kita juga bingung. Misalnya dia ada distributor di sini yang mau membayar, terus bagian dinilai kalau bagian tolong ambilkan ini di sini. Kan jadi operasional itu terhambat. Meskipun terlihat ketika di meeting pagi itu terlihat biasa, terlihat normal, tapi pada saat kita bekerja, kita yang merasakan itu kan kehilangan satu anggota saja itu sangat mengganggu operasional. Gitu. Next. Kesejahteraan finansial, kompensasi adil dan transparan, keseimbangan kompensasi materi memberikan ketenangan bagi karyawan agar fokus pada program perbaikan. Nah, di sini adalah kesejahteraan finansial itu secara gaji. Teman-teman, saya rasa gaji di sini agak sulit mengerti ya. Pertama kali saya masuk di sini itu gajinya UMR. Saya kira itu batas standarnya itu UMR, terus kemudian ada bonus gitu. Ternyata, tapi ya sudah. Kita bekerja di sini artinya kita mau digaji seperti itu. Nah, cukup saja saya lakukan. Next. Budaya perusahaan dan metode. Jadi bagaimana pola interaksi organisasi mempengaruhi kesehatan jiwa dan mobil balap. Oke, alhamdulillah sudah nyala. Tadi adalah keterkaitan budaya perusahaan dengan mental health. Di sini teman-teman, perusahaan ini adalah perusahaan Islam. Bagaimana apakah benar-benar perusahaan ini menerapkan budaya Islami? Saya akan coba tanya ke salah satu seseorang. Menurut Mas Agata bagaimana? Kan belum pernah seperti orang di sini. Kalau dari luarnya sudah terlihat Islam, soalnya bahasanya wasilah, bismillah, insyaAllah itu Islam. Saya kultur siap, jujur saja. Terima sekali. Terima kasih Mas Gata atas penjelasannya. Dan ini menurut Mbak Nadia, bagaimana perusahaan ini apakah benar-benar sudah
budaya kerja kita sama seperti yang dulu yang berjamaah. Nah, terkait ibadah dan juga yang lain sebagainya baca Al-Quran itu mungkin adalah hal-hal yang sangat apa ya, bukan biasa, tapi Islaminya itu mungkin dilihat juga dari sifat kita, attitude kita terhadap orang lain di luar bagaimana itu mencerminkan budaya dan bagaimana. Dan mungkin saya sebagai HRD ya harusnya itu membuat lingkungan lebih baik lagi dan menciptakan budaya yang kita buat bersama itu lebih baik. Saya seperti itu. Terima kasih bicaranya yang sangat bagus. Dan berikutnya adalah budaya evaluasi. Di mana di sini biasanya karyawan dituntut selalu siap sedia merespon pekerjaan kapan saja tanpa batas waktu istirahat yang jelas. Nah, di sini biasanya saya sering kali mendengar teman-teman itu pekerjaan di kantor sudah selesai, waktunya pulang ya pulang. Tapi pada saat waktu di rumah kok masih mendapatkan tugas, mendapatkan perintah. Saya sebenarnya meskipun saya tidak terlibat langsung, tapi saya melihatnya gimana sih? Ini kan harusnya waktu untuk istirahat. Istirahat itu bukan hanya tidur, tapi tidak memikirkan pekerjaan. Itu adalah waktu bebas untuk kita ngapain aja, mau beribadah, maupun berkumpul sama keluarga, maupun berkumpul sama teman-teman. Itu adalah waktu untuk refreshing otak juga. Nah, pada saat waktu kebebasan ini dihilangkan oleh seorang manusia, maka manusia itu akan mengalami sebuah krisis identitas. Makanya ketika orang bekerja terus temannya semakin gede. Betul nggak? Sepakat. Kemudian solusinya adalah kapan harus disconnect, artinya memberhentikan itu semua. Menghargai waktu istirahat adalah kunci agar otak bisa melakukan recharge performa esok hari. Nah, ketika teman-teman malam hari masih bicara rasa di seluruh fase sport, itu paginya saya rasa nggak akan bisa fresh karena pada saat aku mau tidur masih memikirkan pekerjaan. Artinya ketika tidur itu otak itu belum bisa tenang. Bangun pagi itu langsung memikirkan pekerjaan. Oke, berikutnya psikologis yang tidak aman, artinya budaya menghukum, ketakutan membuat kesalahan, membatin, menyembunyikan masalah, dan menghindari ancaman hukuman dan dipermalukan. Oke, ya. Saya di sini akan memberikan contoh yang dimana sebuah kesalahan yang kita buat tidak sampai ke meja meeting, tetapi kita selesaikan dengan baik. Contohnya saya beberapa minggu yang lalu saya packing file dan kita itu sampai penyok-penyok semua. Teman pasti tahu itu yang packing saya. Tapi itu kan kebetulan tidak ada yang melapor, tidak ada yang menyebutkan siapa yang packing. Nah, itu kita pertama Mas Tony tadi tahu saya membuat salah, dikasih tahu, kemudian saya perbaiki di packingan berikutnya sehingga tidak ada yang salah lagi misalnya. Nah, dari hal itu saya menjadi tenang dan berusaha untuk memperbaiki packingan saya meskipun agak lama, agak ribet. Itu saya tetap berusaha untuk menjadikan packingan itu baik. Nah, berbeda kecuali di meeting pagi saya dimarahi. Itu kan saya sudah ada niat untuk memperbaiki, tapi kenapa harus ditegur lagi, diperjelas lagi, disalahin lagi? Itu kan saya jadi memang iya, memang orang lain tidak bermasalah. Pasti denial seperti itu. Teman-teman, saya rasa juga begitu nggak suka disalahin di depan orang-orang, apalagi kalau cuma tidur. Next. Ketidakjelasan peran kerja, beban kerja yang tidak terukur dan batasan tanggung jawab yang kabur perlahan memicu perasaan tidak berdaya. Nah, ini ketidakjelasan peran kerja ini adalah artinya kita kewalahan, beban kerja kita banyak banget dan kita tidak tidak mau mengeluh, tidak mau menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya sudah overwork kelebihan beban kerja. Dulu itu sering banget menggunakan malam hari.
Dan solusi penyelaras mengartikulasikan pengetahuan yang objektif membantu memelihara fokus kerja tanpa membebani mental karyawan dengan overwork. Next. Kepemimpinan non empatis. Pemimpin itu biasanya menuntut hasil. Katanya sih hasil itu terpenting. Teman-teman saya kasih contoh. Teman-teman itu ditarget 100 paket per hari. 100 satu tahun. Pada di lapangan kita itu bisa terus 100 paket itu. Tapi di lain waktu kita juga dikritik bahwa kalian itu bisa kok ranking 150 kemudian 200. Itu kan kalau dilihat secara angka, itu memang mudah. Terlihat sedikit 2 kali lipat itu memang mudah. Jika dilakukan oleh tim operasional itu pasti sudah sangat capek, bahkan sampai pulang maghrib kalau begitu. Bekerja setelah meeting, siang istirahat langsung meeting itu bisa berapa. Dan biasanya atasan itu tidak melihat prosesnya. Kadang itu kan paket ada yang besar, ada yang kecil. Nah itu seringkali ketika dikritik paket-paket itu tidak disebutkan. Ada yang setengah, ada yang mudah di tracking, ada yang mudah diambil. Itu kan faktor-faktor itu kan kurang di notice sama atasan. Nah, jadi harusnya atasan itu tahu dengan cara mendekati tim operasional, melihat bagaimana kerja bagaimana, menanyai, bukan hanya saling memutuskan begitu ya. Next. Mengubah budaya kerja. Langkah strategis organisasi mentransisikan kebiasaan lama dan kesehatan mental yang baik. Alhamdulillah saya merasakan apa ya, dari dulu itu jadi bagaimana masih tuh ada yang betak-betak, tapi sekarang itu teman-teman sudah mulai berubah, sudah mulai mengerti keadaan yang lain. Contohnya saya nggak bisa ditegur, saya nggak bisa disindir, tapi isal dikomongi dijak diskusi. Nah dibentak makanya. Nah begitu pula ketika saya berbicara dengan siapa ya, dengan Tony, saya nggak bisa membentak Tony, menyalahkan Tony, tapi saling sindir gitu kan baru paham. Jadinya setiap orang itu memiliki komunikasi yang berbeda-beda, cara treatmentnya pun berbeda-beda, dan itu adalah sebuah hubungan yang baik antara orang semuanya. Nah, atasan yang sehat menghormati waktu istirahat. Nah, ini sering sekali bahwa terkadang kita pada saat jam istirahat itu ada distributor yang kesini. Itu jujur saya lihat teman-teman, termasuk saya sendiri itu walahan harus bagaimana nih? Apakah kita harus mengajak ngobrol distributor pada jam istirahat? Kan bukan berarti ketika kita jam istirahat distributor datang, kita melayani mereka sampai selesai, kemudian kita istirahat, kan tetap langsung bekerja kan? Nah, itu kita harus perusahaan harus menghormati batasan karyawan serta mengedukasi para distributor. Jadinya distributor itu diedukasi agar tahu kesini itu karyawan istirahat jam segini, nanti dilayani begini, termasuk dalam pembelian produk susu dan pembayaran. Waktu pembayaran saya rasa teman-teman harus mengedukasi distributor lagi, karena teman-teman CS itu untuk mengonfirmkan faktur harus menunggu pembayaran lunas dahulu. Nah, itu saya rasa teman-teman konten harus atau pedagang harus mengedukasi. Artinya kita berusaha mengedukasi mereka dulu. Banyak loh brand yang jualan sesuatu, awalnya jualan sesuatu tapi market itu belum siap, belum tahu. Nah, lama-lama diedukasi itu tuh semuanya tahu dan paham, dan kemudian bisa dimengerti. Itu next. Budaya apresiasi. Merayakan kemenangan kerja, memberikan penghargaan atas pencapaian harian karyawan. Nah, saya
dulu itu masih sering ada apresiasi kecil di setiap pagi. Biasanya diberi pertanyaan atau apa itu dikasih uang. Jadi sekarang belum uang bayarnya. Oke, next. Komunikasi terbuka. Nah, di sini adalah kita aman untuk menyampaikan pendapat, menciptakan kanal pencapaian, membuat kerja secara jujur dan empatis. Karyawan yang berani menyampaikan, saya merasa kewalahan dengan membuat ini, mari berdiskusi tanpa ketakutan dianggap tidak kompeten. Nah, saya bercontoh saya aja, ya teman. Saya dulu gak kuat angkat kardus itu. Angkat kardus itu pasti gak kuat dan sampai banget rasanya. Tapi lama-kelamaan teman-teman itu mengerti, bukan mendorong saya agar lebih kuat lagi, tetapi mengerti. Jadinya misalnya membawa pakaian besar-besar itu dibantu, misalnya saya angkat 3 kali, teman angkat 6 kali. Saya memang tidak kuat, tapi dengan support dari teman-teman itu juga menambah rasa nyaman ketika bekerja. Oke. Budaya kepercayaan. Ini gambar siapa teman-teman? Afrika. Betul. Ini adalah budaya kepercayaan autonomi sebagai kunci, menyerahkan wewenang kerja harian yang fleksibel secara otonom selama target produktivitas terpenuhi. Ini adalah sebuah kepercayaan. Misalnya leader memberikan kepercayaan kepada seseorang itu harus jelas ya. Artinya ketika contohnya baik ya, itu memberikan minta tolong kepada Mas Hendy, tolong ini nanti antarkan paket ini ke rumah calon jemaah umroh. Nah itu kan jelas. Minta tolong nanti tolong antarkan. Jadinya nanti itu bisa dilakukan sore hari setelah selesai mengirimkan paket, sekalian itu alamatnya ke sini dan ini jelas minta begitu. Jadinya instruksinya jelas, targetnya jelas, dan tanggung jawabnya itu jelas. Kecuali kalau saya itu bilang, Mas Faki, tolong ini rumah ini, pasti tidak ada yang mau kan, karena tidak ada yang menyanyikan apa dan tugasnya apa. Selanjutnya ini hampir akhir performance management, membuat target bisnis yang objektif dengan kualitas pengembangan sumber daya manusia. Ini artinya lebih daripada KPI. Artinya KPI itu kan untuk menilai sebuah karyawan. Artinya performance management ini adalah menilai sebuah perusahaan ini sudah berjalan dengan benar belum sih, sudah tepat atau belum. Ibaratnya sekolah atau rumah sakit itu adalah akreditasi. Jadinya perusahaan ini sudah benar secara keseluruhan, pembayaran, target per bulan, itu apa sudah jelas, dan bergerak di bidang apa, marketnya siapa saja itu sudah jelas, dan itu dinilai dalam pengolahannya secara keseluruhan. Nah, pada tahap ini adalah biasanya tahap perencanaan, goal setting. Artinya di sini dulu pernah buat rencana ini ya. Pada saat Pak Bos sedang dikasih tertinggal alat itu, kita semua duduk di bawah dan kita saling membuat goal setting, artinya membuat tujuan yang dahulu. Yang kedua adalah saya betul Mbak Beda itu menyampaikan bahwa kita harus menyelaraskan visi, menyamakan visi dan kompetensi fokus. Artinya mencapai tujuan itu bersama-sama. Pengembangan kapasitas, identifikasi kebutuhan. Nah, di sini karyawan sudah ada beberapa yang mengikuti pelatihan, tapi ada berapa? Identifikasi kebutuhan, menggali celah kemampuan teknis maupun non teknis karyawan, fokus mengidentifikasi dukungan kesehatan mental yang memadai, menjaga tingkat produktivitas tetap optimal. Yang kedua adalah penyediaan peralatan taktis kerja, ruang waktu dan fasilitas training berkala. Nah, ini saya rasa sangat perlu ya karyawan itu diberi pelatihan, tetapi ya harus tepat. Saya sendiri merasakan di sini bahwa kita ini kok kayak kurang
diberi pelatihan ya, tapi selalu dituntut untuk memberikan ide-ide. Sebenarnya ini kurang balance ya antara karyawan operasional tapi kok tidak pernah di upgrade ilmunya, sedangkan teman-teman yang lain pun di upgrade. Contohnya kita sebagai karyawan muda dan packing adalah kita diberikan pelatihan mengenai packing atau mengenai gudang, sehingga itu meningkatkan kapasitas kita juga, meningkatkan pengetahuan kita juga daripada kita belajar di Google misalnya. Itu kan tidak selaras dengan tujuan dari periklanan yang kita akan membahas. Nah, dengan memberikan pelatihan kepada teman-teman packing ini, saya rasa masalah-masalah kecil yang harian yang kita hadapi itu akan hilang. Ya, alokasi sumber daya ini adalah kita jangan perusahaan itu jangan hemat jika membeli sebuah barang atau alat kebutuhan untuk kita bekerja yang agak mahal, karena jika kita melihat sebuah mahalnya, alat itu kan memiliki umur dan memiliki umur. Nah, contohnya jika teman-teman CS itu mengalami laptopnya sudah lemot, itu kan juga susah ya untuk membuat laporan jadi dengan distributor. Lagian kalau elektronik biasanya sudah lebih dari 10 tahun, itu pasti setiap bulan mengalami kendala. Bukan gitu, kalau biaya perbaikan itu diberikan sebuah komputer baru, saya rasa sudah pasti bisa itu. Terus jika lanjut saja. Penilaian berdasarkan evaluasi berbasis data. Oke, ini kita di sini sudah diterapkan penghargaan nyata juga sudah masa itu dan refleksi bersama. Oke, selanjutnya bab kegagalan manajemen kerja. Yang pertama adalah surprise effect yang terkejut untuk karyawan. Nah, di sini karyawan itu pasti takut jika dipanggil kemudian secara tiba-tiba, Mas nanti kamu keluar bahwa saya keluar dari kontrak itu, tapi ini saya melakukan kesalahan justru itu nggak ada masuk saya sendiri. Kita selalu ya, tapi kenapa kita dipanggil? Itu rasa penasaran itu membuat kita agak sedikit takut, tapi dia sedikit dan berikutnya adalah mengadakan sisi psikologis menilai manusia ini murni berdasarkan angka performa tanpa peduli pada tekanan mental serta budaya kerja sekitar. Biasanya teman-teman ini kalau sakit dijemur, tapi kadang kalau dimarahi atasan bingung juga kan. Nah, itu adalah sisi psikologis dari kita. Ketika kita dimarahi atasan, kadang itu memang ini ya saya salah. Tapi menurut saya benar loh, kan ya gimana? Jadi kita sebagai teman-teman di sini saya rasa harus saling mensupport dan memberikan jalan keluar, dukungan secara sportif dan tidak terus mengungkit di mana. Kadang kalau kita memiliki masalah, kalau dibahas terus kan juga dan yang terakhir adalah sekedar komunikasi, pengisian kuesioner secara lebih. Ini mau tanya Mbak ya, dulu itu manfaatnya apa Mbak mengisi kuesioner kepribadian itu? Introvert dan lain-lain. Soalnya saya memang setelah hasil itu jadi, data ini digunakan untuk apa? Kalau boleh tahu? Data dari sumber karyawan sebelumnya, saya itu harus mempertimbangkan juga dari data semuanya, hasil dari teman-teman, apakah hasilnya ekspor, dan lain sebagainya, itu bagaimana cara kita memanipulasi semuanya. Nanti karena tugas saya juga untuk bisa menerapkan yang harusnya saya terapkan dengan maksudnya dari semua karakter kita lebih tahu gimana sih karakternya sebenarnya dia itu orangnya seperti apa, terus kita treatnya itu seperti apa. Itu sih harus
Karena caranya kita memahami teman-teman sih. Karena kalau di Eropa, kita nggak akan kita memahami untuk menjadi MC atau menjadi apa. Sebenarnya itu nggak hanya terpaku ya, nggak berani kok umum. Apa kalau kita sudah itu kalau memang mau berarti nanti saya menjaga gimana prinsip kita. Nah, yang terakhir ini adalah manajemen kinerja yang sehat melahirkan pelaksanaan bukan somasi. Jika diarahkan dengan feedback support dan target manusiawi, tim akan menuai stres atau stres positif. Sebaliknya, ancaman sepihak hanya meniru distres yang rusak mental dan mematikan produktivitas. Sudah berakhir dan silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdaftar dengan saya. Saya dulu sampai. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh, Mbak Umi dari Desa Sampai Sini mau bertanya. Baik, terima kasih Mas Andi atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi kan Mas Andi menjelaskan ya, ada 5 pilar utama Win-Win tadi, ada kesejahteraan, kita regional, sosial, karir, kesejahteraan finansial, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Mas Andi pribadi, selama bekerja di Bagaimana, pertama, kesejahteraan finansialnya dari Mas Andi pribadi gimana? Maksudnya, apakah Mas Andi selama bekerja di sini dari awal sampai akhir kesejahteraan finansialnya atau bagaimana? Terima kasih pertanyaannya, tapi ini sangat pribadi. Sama saja kalau ditanyai berapa gajimu, itu sama saja dengan sopo pacarmu. Nah, saya akan jawab untuk kesejahteraan di sini. Saya rasa berbeda-beda ya. Karena kan saya masuk di sini awalnya tidak bersama Bagaimana, tapi bisa menambah ini di Jagir. Tapi bukan kerjanya lebih banyak di Bagaimana. Itu awalnya saya, jujur saja awalnya saya dan kerjaku kesel karena orang benar kok seperti itu. Nah, dengan keberanian dan juga ada takut untuk menyampaikan saya di sini bekerja lebih capek daripada teman-teman yang lain. Tapi maksudnya sama teman-teman operasional yang lain itu juga sama capeknya. Tapi kan posisi pada waktu itu kan kontrak saya berjalan sakit. Tapi kalau kerjanya lebih banyak bagaimana? Aneh kan? Tapi saya tidak bisa begitu. Nah, pada saat itu saya benar-benar memberanikan diri untuk ke rumah Pak Oso dan bernegosiasi gaji. Apa perlu saya menjelaskan? Ditolak dari Pak Oso tidak menyetujui. Nah, tak bagaimana Allah itu memberikan jalan pada waktu itu memang Bagaimana memiliki organisasi banyak sehingga teman-teman operasional ini malahan. Saya tidak tahu rencana teman-teman operasional ini bagaimana apabila akan dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Mereka berusaha untuk meyakinkan Pak Oso bahwa mereka membutuhkan saya. Saya direkrut ke Bagaimana kurang lebih waktu 2000 setelah 1 tahun bekerja di Bagaimana, saya akhirnya dikontrak
Tapi dengan beban itu, saya berusaha enak. orang yang lain yang juga seperti Terima kasih Mas Menteri kalau bisa sampaikan. Tadi mengenai metode karyawan ya Mas. Ini kan yang disebutkan tadi perusahaan yang Islamik ya Mas. Mengenai metode karyawan, kalau malam-malam itu masih disuruh ngejok atau balas chat atau memang itu termasuk zolim atau tidak? aduh, pertanyaannya sama juga. Saya tidak akan mengatakan bahwa yang dulu itu zolim, tapi setidaknya saya akan memberikan cara untuk merespon. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa ketika kita bekerja, kita itu harus memiliki nomor untuk bekerja dan nomor pribadi. Jadi ketika nomor untuk bekerja itu, ketika setelah selesai bekerja, ya jangan dipakai, jangan aktifkan. Nah, ketika saat bekerja, mulai kita mengabdi dengan nomor kerja. Di sini saya ingin memberikan tips agar waktu pribadi kita setelah selesai pulang kerja itu tidak diganggu oleh pekerjaan. Artinya itu kita menetapkan batas. Yang pertama adalah tidak membuka pekerjaan di luar jam kerja. Artinya kita menetapkan batas dan tidak membalas jajakan dari kerjaan. Selain itu semua, ketika teman-teman memiliki sebuah beban di pikiran, beban pekerjaan sampai di rumah, ya diusahakan ketika sampai rumah itu jangan pernah membawa beban pekerjaan. Karena apa? Kalau teman-teman sadar, ketika kita di rumah itu kan kita memiliki anggota keluarga, kita memiliki ayah, ibu, adik, dan sebagainya. Ketika kita pulang kerja, yang mereka harapkan itu adalah sebuah kedatangan kita, kecenderungan kita. Jangan sampai teman-teman itu ketika pulang kerja marah-marah, capek, dilampiaskan ke keluarga. Ya. Itu memang kita puas melampiaskan kemarahan itu kepada keluarga. Tapi mereka kurang suka. Artinya ketika kita pulang kerja, berusaha semaksimal mungkin menghilangkan capek itu, menghilangkan rasa kesal itu hal lain. Jadi ketika kita hadir di keluarga itu menambah nilai kebahagiaan. Dengan begitu kita tahu porsinya. Pada saat kita bekerja di perusahaan. Ketika saat itu kita memberikan waktu untuk keluarga ataupun untuk diri kita sendiri. Dan satu hal dari saya, meskipun kita bekerja di sini, kita jangan mau intervensi waktu di luar jam kita, termasuk mengurusi kebahagiaan tadi. Itu dari saya. Nah, ini terakhir dari saya. Mari kita lihat video yang diedit oleh Tony. Mau pesan? Tujuh tips menjadi kaya sama setelah kali ini tidak kita berikan yang sangat luar biasa. Yang kedua, coba efektif ibadah. Coba karena seperti saya bilang tadi, mampu melihat semua ranah hati. Jika kamu berpikir helikopter, maka kamu akan mudah berpikir logis. Ini adalah saat kamu melakukan ambil nafas dan tenangkan diri. Sama seperti ini. Yang keempat adalah salurkan ke hari yang positif. Contohnya, menasihati teman. Gimana? Mobil
Wes, tutup. Itu memang video itu banyak likes-nya. Jika teman-teman ingin lihat yang lebih bagus, boleh subscribe dulu saya.